Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Dadang Arif Irawan. Di kesempatan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Apa sih nanti yang dipelajari di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar itu? Ya, tentunya kita akan bertanya-tanya seperti itu ya. Di pelajaran komputer dan jaringan dasar nanti kita akan belajar komponen komputer, bagaimana cara merakit komputer, bagaimana instalasi sistem operasi, bagaimana cara mengatasi permasalahan di komputer itu sendiri, ya, termasuk nanti juga ada jaringan dasarnya. Ya, di kesempatan kali ini, sebelum kita belajar di komputer dan jaringan dasar ini, tentunya kita harus pertama-tama melakukan yang namanya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pertemuan kali ini pokok bahasannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan apa nih pembelajaran ini? Tujuannya selama dan setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menjelaskan prinsip K3LH, prosedur K3LH, terus mengikuti prosedur K3LH. Nah, pada dasarnya K3LH ini sangat penting ya dalam sebuah organisasi, apalagi di dunia industri. Nah, kenapa kita akan mempelajari seperti itu? Ya karena yang mau kita terapkan nanti adalah budaya industri. Nah, budaya industri itu yang diutamakan apa? Keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, konsep budaya keselamatan dan kesehatan dalam berorganisasi di perusahaan itu adalah budaya organisasi membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Di tempat kerja merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Tingginya tingkat kecelakaan menjadi indikator yang jelas bahwa budaya K3 masih rendah. Ya, memang kalau dilihat dari kebiasaan kita, tingkat disiplin kita, biasanya untuk mematuhi satu peraturan itu rasanya sangat sulit. Oleh karena itu, mari kita membudayakan budaya industri ini melekat ke kita. Karena apa? Nah, kamu kan tingkat SMK dipersiapkan untuk siap bekerja. Nah, oleh karena itu dimulai dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan diri terhadap budaya industri itu ya. Hanya kita harus selalu belajar mempelajari bagaimana sih budaya industri itu. Nah, khususnya kali ini pertemuan kita ini akan membahas
ketiga itu apa tadi? Keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Jika kita bertanya kepada pekerja tentang risiko yang mungkin dapat terjadi jika melakukan tindakan tidak aman, maka pekerja dapat menjawabnya, akan tetapi aktual yang dilakukan oleh pekerja tersebut dalam melakukan pekerjaan masih jauh dari prinsip ketiga. Bisa saja kita sudah berhati-hati tapi yang lain tidak. Makanya budaya industri untuk mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja itu ya nggak bisa secara sendiri-sendiri, yang memang harus bersama-sama, tapi dimulai dari diri sendiri. Nah, penerapannya seperti apa, gitu kan? Penerapannya itu ada yang namanya biasa disebut 5R. Kalau di Jepang itu 5S, ya. R yang pertama ringkas, ya, ringkas. Jadi di tempat industri, ya kalau kamu sekarang masih di tempat sekolah atau belajar, biasakan menggunakan peralatan yang ringkas, ya, jangan yang ribet, ya. Terus R yang kedua adalah rapi, ya, rapi. Rapi itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Jika setelah digunakan dibersihkan, dikembalikan lagi seperti tempat yang pertama tadi, ya, yang sebelum digunakan alat tersebut, ya. Terus R yang ketiga adalah resik, ya, resik. Ya, harus resik itu bersih, ya, bersih sebelum dan sesudah digunakan tempat ataupun peralatan, ya, itu harus bersih atau resik, ya. Terus rawat, ya, biar alat itu awet, ya, kita harus bisa merawat, ya. Terus selanjutnya rajin, ya, rajin. Tahu kalau rajin itu adalah tidak boleh malas-malasan, ya. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, ya, segera kita perbaiki. Atau menemukan sebuah alat yang tidak dalam tempatnya, sudah dikembalikan lagi sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau di bahasa Jepang, ringkas itu adalah seiri, rapi itu adalah seiton, resik itu adalah seiso, rawat itu adalah seiketsu, dan rajin itu adalah shitsuke. Nah, selanjutnya ini ada contoh, ya, contoh pengendalian atau penerapan yang tadi tuh 5R, ya, atau 5S. Bisa lihat tuh, ya, peralatan tersusun rapi, tempat bersih, ya. Terus ada peringatan, ya, tulisan seperti itu harusnya bisa diterapkan dimanapun kita berada, ya. Itu adalah contoh penerapan dari 5R tadi. Nah, ini contoh label dan kode warna sebagai pengendali visual, ya. Jadi kalau di tempat industri atau di sebuah peralatan, ya, biasanya ada instruksi itu ada berupa gambar, berupa simbol, gitu kan, atau berupa tulisan, ya. Ini contoh, ya. Area kuning itu batas area kerja, batas ruangan kerja, batas jalur lalu lintas, ya. Ada lagi label warna itu, tapi ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti itu. Tapi biasanya kan untuk mengidentifikasi, ya, sebuah penandaan, ya, bisa kita melakukan
pelabelan gitu ya, ditandai biar nanti kita ketika mau mengambil, mengembalikan, jadi sudah ada instruksinya ya, pelabelan barang, pelabelan produk dan bahan yang tidak sesuai atau hasil dari ya industri atau hasil dari pekerjaan kita gitu kan. Terus ada lagi lemari dan lain sebagainya, itu minimal harus ada tandanya. Nah, budaya perusahaan ya untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam beradaptasi terhadap lingkungan industri ya, untuk membangun budaya safety di area kerja ya, yang dilansir di Industrial Safety and Hygiene News ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, didefinisikan peran dan tanggung jawab. Terus komunikasi visi dan misi perusahaan, tingkat akuntabilitas sesuai semua pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan kita ya, pelaporan insiden ya, baik yang terjadi secara tiba-tiba atau memang sudah rutinitas ya, itu harus ada pelaporan juga. Tinjauan ulang sistem investigasi kecelakaan, kalau ada kecelakaan ditinjau apakah ada yang kurang sesuai dengan ya kondisi yang ada, nanti ketika ada ya dilakukan perbaikan sesuai dengan kondisi yang diperlukan ya. Terus sediakan wadah komunikasi ya, bisa acara, bisa ya lain sebagainya, yang penting ada wadah untuk kita melakukan komunikasi. Terus bangun kepercayaan ya, saling percaya ya antara satu dengan yang lainnya, karena kan sifatnya tim ya, jadi tidak bisa kita. Terus budaya keselamatan ya, model menurut dari model Bandura ya tahun 1986 tentang determinasi timbal balik yang menjelaskan bahwa budaya keselamatan itu sendiri terdiri dari 3 aspek ya yang saling terkait. Yang pertama adalah aspek psikologis, yang kedua adalah aspek perilaku, yang ketiga adalah aspek situasional. Nah, aspek psikologi itu apa? Sering disebut sebagai iklim keselamatan. Aspek ini berhubungan dengan nilai-nilai individu ya dan kelompok, serta sikap dan apresiasi terhadap keselamatan dari dirinya. Biasanya sih berawal dari diri sendiri, biasanya dari individu ya. Terus aspek perilaku. Aspek perilaku, budaya keselamatan memberikan perhatian pada apa yang dilakukan orang-orang ya. Nah, ini termasuk kegiatan yang terkait dengan keselamatan perilaku, juga komitmen manajemen terhadap keselamatan ya. Terus aspek situasional, mengacu pada apa yang organisasi punya, termasuk misalnya kebijakan, prosedur, peraturan, struktur organisasi, dan sistem komunikasi. Itu yang mendukung budaya keselamatan. Nah, budaya dan iklim K3. Nah, budaya dan iklim K3 memiliki kontribusi yang jelas terhadap budaya K3. Organisasi melalui sikap yang diekspresikan dalam perilaku K3 setiap pekerja. Budaya K3 meliputi persepsi, asumsi, norma, terus keyakinan para pekerja dianggap lebih bersifat global daripada iklim K3 itu tersendiri. Nah, dimensi dan iklim K3 berdasarkan pendapat Klein et al. 2000 ya, tahun 2000 dan Guldenmuth sama tahun 2000 juga, yang mengidentifikasi bahwa dimensi iklim keselamatan dan kesehatan kerja terdiri atas variabel ya, yang
pertama komitmen manajemen, ya, manajer, supervisor, ya, attitude toward safety, ya, bisa diaplikasikan seperti itu. Terus sistem manajemen K3, ya, atau safety system, bagaimana dia mempunyai sistem keselamatan yang baik, ya. Faktor resiko atau faktor risk, ya. Terus tekanan tempat kerja, ya, workplace pressure, di mana semakin tinggi tekanan bekerja mungkin semakin tinggi juga resiko yang ada. Terus selanjutnya adalah performa ketiga, bagaimana kita melakukan prosedur-prosedur itu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, terus sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 merupakan sistem dokumentasi formal untuk pengendalian potensi sumber bahan yang berisiko kecelakaan dan memiliki dua tujuan umum, yaitu yang pertama, ya, meningkatkan kinerja keselamatan organisasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan dalam aktivitas normal, ya, transien dan situasi darurat. Yang kedua, memelihara dan mendukung terciptanya budaya keselamatan yang kuat melalui pengembangan dan memperkuat sikap serta perilaku keselamatan yang baik dalam diri individu dan tim, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan selamat. Nah, yang selanjutnya adalah faktor resiko, ya, dalam iklim K3, ya. Prestasi tentang resiko dalam dunia kerja dipengaruhi oleh, ya, faktor demografi. Faktor demografi itu yang terdiri atas umur, pengalaman, dan status praktek kerja. Terus yang kedua adalah faktor situasional. Faktor situasional itu seperti apa? Ya, kondisi tempat kerja, tekanan kerja, dan tekanan pokok kerja. Nah, kalau diterapkan di kamu, ya, nanti ketika kamu misalnya praktek di lab, jadi kondisi ruangan lab, kondisi praktek ketika kita laksanakan itu, tingkat kesulitannya dan lain sebagainya, atau tingkat kehadiran kita, nah itu akan mempengaruhi faktor risiko dari K3 itu sendiri. Ya, tekanan kerja. Tekanan kerja itu adalah beban kerja yang berlebihan, ya, dari atasan perusahaan, akan mempengaruhi kemampuan kerja dalam memonitor keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kamu juga sama, ya, beban tugas lah, tugasnya kebanyakan, memang harus diselesaikan materinya buru-buru. Nah, itu bisa meningkatkan resiko, ya, terhadap keselamatan kerja itu sendiri, ya. Nah, terus performa, ya, performa itu keselamatan kerja harus dipadukan ke dalam sistem kerja, ya, bereformasi tinggi, ya, bereformasi tinggi agar sistem tersebut memotivasi orang, ya, memotivasi orang untuk memproduksi barang dan pelayanan yang berkualitas serta kuantitas, ya, banyak tapi kualitasnya bagus, ya, artinya kualitas dan kuantitas itu seimbang, ya, inovatif dan sangat aman. Terus pengukuran terhadap performa bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam berorganisasi. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Pada dasarnya sih kesimpulannya adalah resiko itu akan selalu ada, ya, dan resiko itu tidak bisa dihilangi, ya. Resiko hanya bisa diperkecil. Bagaimana kita memperkecil resiko itu sendiri? Nah, itu usaha bagian dari kita untuk melakukan
keselamatan kerja. Kalau dihilangin tuh nggak bisa, resiko itu akan selalu ada ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang ada yang perlu ditanyakan gitu ya, kalau ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan ke saya, dan nanti penugasan kita lanjutkan mungkin melalui aplikasi sekolah.id ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap terus semangat belajar. Sampai jumpa.